Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini izinkan saya berbagi tips menjadi suami istri. Menjadi suami istri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi suami istri yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangganya. Saya yakin kita semua yang sudah menikah ingin menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam rumah tangga kita terlimpahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tipsnya adalah merupakan sebuah berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terkandung sahabat sekalian makan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'." ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati seorang suami yang bangun malam, yang bangun di tengah malam, kemudian melaksanakan salat lalu membangunkan istrinya. Apabila istrinya sedikit menolak, maka dia akan memercikkan air ke muka istrinya atau ke wajah istrinya. Dan Allah akan merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam lalu kemudian melaksanakan salat tahajud atau salat qiyamul lail, kemudian dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan karena mungkin kecapean dan lain-lain, maka istrinya pun akan memercikkan air ke wajah suaminya. Allahu Akbar. Artinya, wahai sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus para sahabat yang telah menikah, para suami dan para istri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan malam-malam kita. Tidakkah kita sadar bahwa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali meriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala di antara keutamaan sepertiga malam turun ke langit dunia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ketika itu memohon ampun, maka Allah akan ampunkan. Siapa yang ketika itu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan Allah kabulkan. Siapa yang menangis karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat itu di sepertiga malam, maka seluruh dosa-dosanya diampuni dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah pun menjelaskan bahwa orang-orang yang bangun di tengah malam lalu kemudian melaksanakan salat tahajud, maka sungguh mereka akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minadz-dzakirin wadz-dzakirat, digolongkan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zakirin waz-zakirat, dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra pun dijelaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Salah satu keutamaan salat tahajud dalam Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru kami bacakan adalah asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar semoga menjadi sebuah harapan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mari golongkan diri kita di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah konsistensi, bersungguh-sungguh menjaga salat malam kita. Jangan sampai salat malam kita hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Waliyahzubillah. Di luar Ramadan pun kita harus tetap bersemangat dan bermujahadah, bersungguh-sungguh menjaga salat malam kita. Agar kita digolongkan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam rumah tangga kita tercurahkan as-sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya Usman Baco memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.